Tubuh menyimpan gelombang yang tak terucapkan. Assalamualaikum sedulurku semua. Selamat datang kembali di channel TV Pujon. Masih bersama Mas Ade, dalam Terang Kehidupan. Tubuh manusia bukan hanya rangkaian tulang, otot, dan organ. Ia juga adalah arsip hidup yang merekam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Ketika sebuah peristiwa membuat kita terpukul secara emosional, biasanya kita mencoba melupakannya dengan cepat. Namun melupakan bukan berarti menghapus. Perasaan yang tak terungkap seringkali tidak pergi kemana-mana, ia mencari tempat tinggal di tubuh. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik mungkin belajar menahan tangisnya. Ia menegakkan punggungnya, mengeraskan wajahnya, menekan napasnya, bukan karena kuat, tapi karena takut. Kebiasaan ini, jika berlangsung bertahun-tahun, bisa membuat tubuh membentuk pola ketegangan yang konstan. Lama-kelamaan, ketegangan itu menuntut pembayaran, berupa sakit kepala kronis, nyeri sendi, atau gangguan tidur. Psikosomatik, saat pikiran menyentuh daging. Kata psikosomatik berasal dari bahasa Yunani, psiche, jiwa pikiran, dan soma tubuh. Artinya, kondisi fisik yang dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Ilmu kedokteran modern sudah mengakui bahwa pikiran dan tubuh terhubung melalui sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem imun. Saat kita mengalami stres emosional, 1. Otak mengirim sinyal ke kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol dan adrenalin. 2. Hormon-hormon ini mempersiapkan tubuh untuk bertarung atau lari, fight or flight. 3. Jika keadaan ini berlangsung lama, sistem imun melemah, pencernaan terganggu, dan peradangan meningkat. 4. Inilah yang membuat stres kronis dapat memicu atau memperparah penyakit seperti hipertensi, asam lambung, nyeri otot, bahkan autoimun. Dengan kata lain, luka batin tidak hanya membuat sedih, ia benar-benar mengubah biokimia tubuh. Berikut gejala fisik yang sering bersumber dari luka emosi, dan respon tubuh yang umum terjadi. Dari rasa bersalah yang terlalu mendalam dalam jangka lama, biasanya akan memberikan reaksi nyeri punggung bawah, atau gangguan pencernaan. Dari marah yang terpendam, biasanya akan menimbulkan migrain, tekanan darah tinggi. Kehilangan daya tahan tubuh melemah, dan sering sakit-sakitan. Jika dari rasa takut yang berkelanjutan, biasanya akan berdampak pada sesak napas, dan jantung berdebar. Terlampau larut dalam rasa terjebak, akan membawa reaksi tubuh nyeri sendi, dan biasanya otot kaku. Kalau dari trauma masa kecil, biasanya akan mengalami gangguan tidur, kecemasan, atau mungkin nyeri tak jelas. Catatan, ini bukan berarti setiap gejala selalu berasal dari emosi, tetapi seringkali emosi berperan sebagai pemicu, atau bahan bakar penyakit. Berikut cerita nyata, luka yang mencari jalan keluar. Rana, bukan nama asli, mengalami nyeri punggung bawah selama lebih dari 5 tahun. Pemeriksaan medis berkali-kali menunjukkan tulangnya sehat, sarafnya normal. Namun rasa sakit itu selalu kembali. Dalam sesi terapi emosional, terungkap bahwa sejak ayahnya meninggal saat ia kecil. Sejak saat beranjak remaja, Rana merasa harus menjadi tiang keluarga. Ia memendam rasa takut, lelah, dan kehilangan, tanpa pernah menangis. Tubuhnya menyimpan beban itu di punggung bawahnya, seolah benar-benar memikul tanggung jawab yang berat. Setelah ia mulai belajar melepaskan emosi, menangis tanpa rasa bersalah, dan berbicara jujur tentang kelelahannya, nyeri itu perlahan berkurang. Ia tak lagi hanya sembuh di fisik, tapi juga di hati.
Lalu bagaimana cara dan proses mengurai luka batin? Penyembuhan psikosomatik tidak cukup hanya dengan obat. Ia butuh pendekatan menyeluruh, menyentuh pikiran, tubuh, dan jiwa. Berikut langkah-langkah yang bisa membantu. 1. Sadari dan akui. Sembuhkan dari kesadaran bahwa ada rasa yang tertahan. Banyak orang menolak mengakuinya karena takut dianggap lemah. Padahal mengakui adalah langkah pertama untuk merdeka. 2. Berikan ruang untuk merasa, menangis, berteriak di tempat aman, menulis di jurnal, atau melukis, semua bisa menjadi media untuk membebaskan emosi yang mengendap. 3. Terapi tubuh dan pernapasan, latihan deep breathing, yoga, atau pijat terapeutik membantu mengendurkan ketegangan yang tersimpan di jaringan otot. 4. Nutrisi yang mendukung sistem saraf. Asam lemak omega 3, magnesium, dan vitamin B kompleks membantu menstabilkan sistem saraf yang terlalu aktif akibat stres. 5. Koneksi spiritual, berdoa, meditasi, atau sekadar duduk diam di alam membantu menenangkan hati, yang pada akhirnya memberi sinyal kepada tubuh bahwa ia aman untuk memulai proses penyembuhan. Banyak tradisi spiritual menganggap penyakit fisik sebagai pesan dari jiwa. Dalam Islam, sakit bisa menjadi penebus dosa sekaligus pengingat agar kita kembali kepada Sang Pencipta. Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam diri kita ada tanda-tanda yang harus diperhatikan. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sariyat 21. Bagi yang mampu mendengarnya, sakit bukanlah sekadar hambatan, ia adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Inti dari konten kali ini, pikiran, emosi, dan tubuh saling memengaruhi secara langsung. Luka batin yang tak diolah akan mencari jalan keluar lewat tubuh. Penyembuhan sejati membutuhkan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Kesadaran adalah pintu pertama untuk membebaskan tubuh dari beban yang tak terlihat. Mungkin kalimat berikut bisa menjadi perenungan. Jangan buru-buru membungkam rasa sakit dengan obat. Kadang ia hanya ingin bercerita, dan kamu perlu mendengarkannya.